Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Hari ini kita Alhamdulillah, Bu. Ya, alhamdulillah. Hari ini hari Senin, tanggal 26 April tahun 2021 ya, kita akan belajar materi tentang cinta dan pernikahan ya. Nah, kebetulan materi ini juga kalian dapat juga di psikologi kesehatan mental. Mungkin udah ada yang pernah ikut atau belum boleh ngambil ya? Udah boleh. Oh, udah boleh ya. Ya, jadi di salah satu materi kesehatan mental itu ada yang temanya tentang cinta dan komitmen gitu ya. Nah, kebetulan materinya juga nggak terlalu jauh berbeda ya dengan psikologi keluarga ya, tentang definisi cinta ya, seperti yang diutarakan oleh Steinberg ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen-nya. Oh, ternyata nggak boleh. Saya nggak boleh share screen, hanya host yang boleh. Saya jadi co-host bisa nggak? Aula. Oh, saya dijadikan host, tapi kamu bisa ini. Bisa nge-record kok, Bu. Mas Soalnya nggak bisa jadi co-host. Ya. Oh, kamu yang jadi co-host? Nggak bisa jadi co-host. Mungkin karena bukan ini kali ya, itu biasa. Oh. Udah bisa di-record kok. Oh, gitu ya. Baik, saya coba ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, tentang cinta dan komitmen ya, cinta dan pernikahan. Baik. Di sini ada yang belum pernah jatuh cinta? Biasanya kalau orang mulai suka sama orang lain itu sekitar usia SD juga udah ya, udah suka gitu ya. Cuma mungkin saat itu masih belum jelas ini namanya apa sih gitu ya. Lalu kemudian ketika masa-masa remaja, baru deh mulai merasa ada getaran-getaran ya, yang mungkin dianggap sebagai cinta ya saat itu. Atau kayak kalau ketemu sama orang yang kita suka gitu ya, gebetan ya istilahnya, atau juga mungkin hanya sekedar sentuhan sedikit saja, seperti ada aliran listrik gitu ya, bikin gemeteran seperti itu. Nah, itu mungkin katanya ya dianggap sebagai cinta gitu ya. Nah, tetapi kalau dalam dalam teori segitiga Steinberg ya, untuk memenuhi unsur cinta itu harus ada untuk memenuhi cinta ya, harus ada unsur-unsur berupa keintiman. Oh, siapa yang belum di-unmute? Oh, maaf. Kedengeran nggak suara saya? Oh, ini kan udah kedengeran kan ya suara saya? Oke. Ini ada 4 orang yang sedang ada di waiting room. Kalau Zoom nggak ini ya, dia nggak otomatis, maksudnya nggak ada bunyi gitu kalau ada orang yang masuk. Jadi saya nggak tahu itu orang jangan-jangan nungguin dari tadi. Baik ya. Baik, ini ada suara latar belakang, karena saya nggak mau
Nah, menurut teori segitiga Steinberg itu ada yang namanya keintiman ya, kemudian juga gairah dan komitmen gitu ya. Ininya nggak mau nyala. Oke. Nah, apakah keintiman itu ya? Keintiman itu kalau misalnya kita punya sahabat ya, itu kayaknya rasanya nyaman gitu ya, kemudian akrab, kita bisa gampang berbagi, bisa share macam-macam gitu ya, bahkan kita bisa curhat sebebas-bebasnya ketika dengan sahabat akrab kita gitu. Nah, itu dianggap sebagai unsur keintiman. Nah, jadi keintiman ini dianggap sebagai persahabatan ya, dari cinta ya. Jadi kayak misalnya kita dengan pasangan misalnya ya, itu kayak udah bebas aja ngomongin apa aja gitu ya, nggak ada rasa malu, nggak ada rasa sungkan gitu, seperti itu. Jadi keintiman ini juga cenderung berkembang perlahan, yang pada awalnya kemudian mungkin tidak terlalu terbuka, tapi lama-lama semakin mantap gitu ya. Kemudian tapi bisa jadi keintiman ini semakin berkurang, misalnya kalau sudah menikah lama gitu ya, dan udah banyak sekali kesibukan, misalnya sama-sama sibuk antar pasangan, jadi mungkin tiba-tiba mungkin lambat laun akhirnya keintiman ini semakin berkurang gitu, ada perasaan, mulai ada dinding pembatas ketika kita ingin membicarakan sesuatu gitu ya. Nah, itu kalau misalnya nggak dijaga akan bisa berakhir seperti itu. Tapi kalau misalnya keintiman ini terus dijaga, kalau ada kesalahpahaman diatasi gitu ya, lalu kedua orang pasangan ini saling menjaga sikap-sikap mereka, kalau marah nggak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti gitu ya, itu maka mungkin keintiman ini bisa dijaga gitu. Makanya sebenarnya salah satu tantangan ketika seseorang sudah menikah adalah semakin hari berusaha untuk semakin memperbaiki dirinya gitu, memperbaiki sikap-sikap yang negatif, memperbaiki pola komunikasi yang negatif, atau mungkin juga memperbaiki ya segala hal ya yang negatif, tapi dari dirinya sendiri dulu gitu ya. Ketika kita semakin lama bergaul dengan orang lain, dan kemudian ada banyak hal-hal positif yang muncul satu persatu dari orang tersebut, maka kita akan semakin merasa kagum, merasa nyaman gitu ya, dibanding ketika kita mungkin saat menikah menggebu-gebu ya, tapi kemudian ketika sudah semakin lama berhubungan, semakin kelihatan ya sifat-sifat jeleknya, yang suka marah, yang suka mukul, yang suka kalau yang menendam gitu ya, kalau marah lama sekali bisa selesainya ya kemarahan itu gitu. Nah, ini yang akan merusak keintiman. Sedangkan yang kedua adalah gairah ya. Gairah merupakan kekuatan yang memberikan energi, yang mengarah pada perasaan gembira dan mungkin tergila-gila gitu ya, serta daya tarik fisik dan juga gairah seksual ya. Nah, gairah ini biasanya berkembang dengan cepat, tapi juga cepat sekali selesai gitu. Kalau keintiman kan tadi mungkin perlahan-lahan ya. Keintiman perlahan-lahan, dari mulai awalnya mungkin merasa asing, tapi kemudian semakin lama semakin dekat gitu ya, semakin nyaman. Tapi kalau gairah ini bisa jadi orang baru ketemu dia merasakan gairah gitu, merasakan ya mungkin karena fisiknya yang cantik ya, atau tubuhnya yang seksi ya, seperti itu. Itu namanya gairah. Nah, kemudian berikutnya adalah komitmen ya. Komitmen itu adalah bagaimana seseorang ini ingin mewujudkan hubungan yang lebih lama, yang lebih bisa lebih bisa bertahan gitu ya, dan tentu saja lebih terjaga gitu, lebih mungkin juga bisa disahkan melalui pernikahan gitu ya. Itu kan juga secara hukum juga lebih
lebih diakui ya, seperti itu. Nah, dan kalau apa namanya tadi, komitmen itu merupakan aspek kognitif dari cinta ya. Dan biasanya kalau orang yang sudah ingin melakukan komitmen ya, sudah ingin yang sudah ingin berkomitmen, berarti dia udah siap untuk melakukan hubungan jangka panjang dengan orang yang dia sukai itu gitu. Nah, kemudian ada perbedaan antara cinta dan persahabatan ya. Di sini kalau tadi kan keintiman itu seperti unsur persahabatan dalam cinta gitu ya. Nah, tetapi mungkin ya ada orang yang sama-sama dekat gitu ya, kemudian suka curhat gitu. Nah, tetapi kalau ada unsur cintanya gitu, maka dia akan mempertinggi potensi aspek positif dan negatif dari hubungan dekat itu gitu. Maksudnya aspek positif dan negatif, kalau misalnya aspek positifnya tentu dia akan merasakan perasaan yang nyaman dan bahagia ya ketika dia bisa berinteraksi dengan ya orang yang dicintainya gitu ya. Tetapi yang negatifnya adalah dia mungkin merasa lebih cemburu ya ketika orang yang dia sukai itu dekat dengan orang lawan jenis gitu ya. Kemudian juga mungkin apa namanya bisa jadi kalau marah jadi lebih meledak-ledak gitu ya, padahal terutama akibat cemburu tadi, padahal kalau misalnya dia biasa aja mungkin enggak seperti itu gitu ya. Nah, kemudian membuat hubungan cinta tidak hanya lebih bermanfaat tapi juga lebih membuat frustasi ya. Jadi kalau misalnya cinta dengan sahabat itu kadang-kadang bikin frustasi juga gitu ya, karena apa namanya ya mungkin nyamannya sih nyaman gitu ya, tetapi mungkin dia udah banyak tahu keburukannya, atau udah banyak lebih memahami apa namanya hal yang dia tidak suka gitu, atau dia tidak yang dia sukai gitu ya, atau mungkin masa lalunya gitu. Itu ada tantangannya ketika mencintai sahabat sendiri gitu ya. Nah, tetapi hubungan cinta itu dicirikan oleh daya tarik dan keasikan dengan pasangan, terutama dalam melakukan hubungan seksual yang eksklusif gitu ya. Nah, kemudian cinta dan kelekatan. Nah, cinta dan kelekatan ini ada beberapa tipe kelekatan ya. Orang yang dengan kelekatan aman, kemudian orang dengan kelekatan penghindar, orang dengan tipe pencemas ya. Nah, kalau orang dengan kelekatan aman biasanya dia lebih bisa menjalani hubungan dengan lebih nyaman, nggak gampang cemburuan gitu, atau nggak overprotective, biasa saja gitu ya, karena dia nyaman dengan dirinya sendiri ya, dengan dirinya sendiri, dan juga dia sudah pernah merasakan hubungan yang nyaman dengan orang tuanya dulu ya. Biasanya orang-orang yang punya kelekatan aman ini karena dia juga memiliki pengalaman kelekatan aman dengan orang tuanya ya di masa kecil ya terutama. Jadi ketika dia memilih pasangan atau dia melakukan hubungan percintaan ya dengan pasangan, maka dia cenderung lebih percaya diri, lebih tidak terlalu khawatir ya, dengan misalnya khawatir pasangannya itu selingkuh, atau juga mungkin dia khawatir pasangannya tidak puas dengan dirinya gitu. Kalau orang yang punya kelekatan aman biasanya dia tipe orang yang percaya dirinya tinggi, kemudian juga dia punya pengalaman masa lalu yang baik ya dengan orang tuanya gitu ya, dan dia merasa percaya bahwa hubungannya dengan pasangan adalah hubungan yang sehat gitu, tidak ada masalah gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian orang yang dengan kelekatan menghindar adalah orang yang merasa bahwa hubungan itu adalah sesuatu yang menjadi beban gitu ya. Mereka agak sulit untuk mempercayai dan bertanggung jawab bergantung pada orang lain ya, dan cenderung juga cemburu kalau orang yang dengan kelekatan menghindar. Biasanya mereka waktu masa kecil itu yang nggak memiliki pengalaman kelekatan hubungan dengan orang tuanya gitu ya. Jadi mungkin orang dewasa yang pernah berinteraksi dengan dia itu kasar, kemudian ibu
ibunya itu tidak menyenangkan atau menolak mereka, ayahnya juga tidak peduli ya. Nah, kalau yang orang dengan kelekatan aman itu katanya ada 50% ya dari populasi. Sedangkan orang dengan kelekatan menghindar itu sekitar 25%. Tapi ini konteksnya Amerika ya, bukan di Indonesia gitu, karena penelitiannya ada di sana. Nah, kemudian kalau tipe pencemas adalah orang-orang yang menginginkan kelekatan tinggi dan tidak dan biasanya itu pasangannya itu menjadi lebih apa ya? Dia lebih posesif ya kepada pasangannya gitu ya. Karena dia cemas dengan kerapuhan hubungan dia dengan orang yang disukainya itu gitu. Dia nggak percaya bahwa orang itu akan mau berhubungan lebih intens atau lebih lama dengan orang dengan tipe pencemas ini gitu ya. Makanya ini mungkin merupakan salah satu tantangan juga ya, dan apa namanya ya kita itu termasuk yang bagian mana gitu, itu merupakan perlu kita analisa juga gitu ya. Nah, kita masuk juga ke dalam pembahasan pernikahan ya. Nah, cinta dan pernikahan ya, semakin lama pasangan hidup bersama ya, terutama dalam hubungan yang memuaskan dan berkomitmen, semakin kedua pasangan menghargai companionate love ya. Ini tadi ya, kalau yang dari segitiga cinta ini saya lupa menjelaskan ya. Ya, ini kan ada segitiga, kemudian di atas itu ada keintiman, kemudian komitmen ya, dan gairah gitu ya. Nah, kalau keintiman cinta yang ada unsur keintiman dan komitmennya, maka dia akan menghasilkan compassion love ya. Jadi dia merasa nyaman dan dia ingin berkomitmen dengan hubungan tersebut ya. Nah, kalau yang ada unsur gairah dan komitmennya, maka ini menghasilkan cinta buta ya. Dia memang tergila-gila dengan orang tersebut dan ingin menikahi orang itu gitu misalnya. Nah, ini adalah cinta buta. Kalau hanya ada unsur keintiman dengan gairah, maka biasanya cinta romantis ya. Merasa nyaman dan ada gairah gitu ya, maka di sini ada cinta romantis. Nah, kalau ada 3 unsur sekaligus ya, ada keintiman, kegairahan, sama komitmen, maka itu disebutnya dengan consummate love ya. Ini tentu saja yang namanya consummate love ini adalah cinta yang utuh gitu ya, yang mengandung ketiga unsur yang dibutuhkan untuk supaya hubungan itu menjadi langgeng ya, seperti itu. Sekarang balik lagi ya, mungkin tadi compassionate love itu compassion ya. Ya, compassion. Iya. Iya. Ibu maaf, itu ada anak-anak teman lain yang bisa diajak. Iya, makanya kalau saya jadi host ini agak repotnya ini ya. Iya, mana nih? Ada 4 orang lagi ya, udah nunggu dari tadi. Oke. Oke, berikutnya tentang ini ya, cinta dan pernikahan. Nah, ini ada Cindy lagi baru masuk. Oh iya, udah enggak ada nih. Mana Cindy-nya? Oke. Terima kasih ya. Baik, jadi semakin lama pasangan hidup bersama ya, terutama dalam hubungan yang memuaskan dan berkomitmen, semakin kedua pasangan itu menghargai compassion love ya tadi ya. Jadi penekanannya besar pada keintiman dan komitmen
komitmen pribadi daripada ketertarikan fisik. Makanya kita bisa bayangkan ya orang-orang tua kita yang mereka itu menikah udah lama sekali, mungkin udah 20 tahunan ke atas gitu ya, tapi mereka masih tetap saling mesra gitu ya, kelihatannya sangat mesra gitu ya, mungkin karena mereka memiliki compassion love ini gitu ya. Jadi mereka itu ingin menjadi pendamping bagi pasangannya ya sampai akhir usia ya. Ya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan yang seperti itu juga ya. Kalian ya, kalau saya mungkin usia pernikahannya udah sekitar 19 tahun ya, udah mau 20 tahun ya, alhamdulillah gitu ya. Nah, kalian ini yang perlu ya benar-benar ketika mau menikah ya, memutuskan untuk menikah, maka usahakan ini ada kedua hal ini ya. Jadi keintiman sama komitmen ya, keintiman dan komitmen. Nah, kemudian dibahas juga tentang pernikahan antar budaya ya. Jadi kalau menurut Matsumoto ya, ini Matsumoto berarti orang Jepang ya, perkawinan yang beragam ini sangat rentan terhadap konflik tentang cinta dan keintiman. Namun pernikahan seperti itu tidak lebih rentan dari perceraian ya. Maksudnya mungkin ketika awal-awal pernikahan terjadi ya, maka banyak sekali konflik-konflik yang ada di dalam pernikahan tersebut ya, terutama karena perbedaan budaya ya, perbedaan pola pikir, dan mungkin juga perbedaan bahasa ya. Namun belum tentu itu berakhir dengan perceraian ya, bisa jadi mungkin lebih kuat ya. Kebetulan juga saya juga punya banyak teman yang menikah dengan berbeda negara ya, dan awal-awal mungkin mereka sangat sulit sekali untuk beradaptasi dengan pasangannya ya, karena tadi perbedaan pola pikir ya. Orang Indonesia kan cenderung lebih santai gitu ya. Nah, kalau teman saya kebetulan nikahnya sama orang Jepang tuh strict gitu ya terhadap peraturan, kemudian juga terhadap segala hal ya, karena mereka terbiasa hidup dengan keras ya, dengan disiplin ya, dan itu menjadi sumber masalah juga di awal-awal masa pernikahan mereka gitu. Tapi kemudian setelah keduanya bisa berkomunikasi, kemudian bisa saling bertoleransi ya dengan perbedaan tersebut, alhamdulillah ya sampai saat ini masih langgeng gitu ya pernikahannya. Nah, kemudian penyesuaian diri dalam dunia pernikahan. Di sini penyesuaian pasangan berarti perubahan dan penyesuaian dalam hubungan pasangan selama menjalani kehidupan berkomitmen atau pernikahan mereka ya. Jadi kadang kan setiap fase pernikahan itu juga biasanya akan mendapatkan tantangan sendiri ya. Kayak misalnya waktu awal menikah mereka harus saling beradaptasi terhadap peran baru ya sebagai suami istri, yang tadinya mungkin saya udah sering ngomong ya, awalnya mereka mandiri, apa-apa memutuskan sendiri, ketika menikah harus saling komunikasi gitu ya. Setelah punya anak, apalagi pembagian tugas dalam rumah tangga, kemudian juga masalah-masalah dalam pengasuhan anak. Ketika anak sekolah itu juga kesulitannya atau tantangannya juga berbeda lagi gitu ya. Terus begitu sampai anak mungkin menikah ya. Jadi penyesuaian pasangan ini adalah satu hal yang penting, terutama ketika menghadapi perubahan-perubahan ya dalam kehidupan ya. Nggak mungkin orang yang baru menikah dengan orang yang sudah lama menikah itu komunikasinya masih sama, nggak mungkin gitu ya, karena berarti pasangan itu nggak berubah ya, dan pasti akan banyak sekali konflik ya seperti setelah menikah ya, kalau memang mereka masih sangat mempertahankan egonya masing-masing ya, masih sangat mempertahankan saya maunya kayak gini ya, nggak bisa berubah ya, seperti itu akan menyulitkan gitu ya dalam beradaptasi dengan pasangan. Kemudian yang sangat penting untuk penyesuaian pasangan adalah fleksibilitas dan kemauan masing-masing untuk bertransformasi ya, terutama dalam masyarakat kita yang berubah dengan cepat ya, terutama juga selain ya perubahan yang terjadi di dalam rumah tangga itu sendiri, juga yang terjadi di dalam masyarakat ya, perubahan masyarakat. Kayak misalnya sekarang ya, contoh yang paling gampang adalah kondisi pandemi ya. Bagaimana adaptasi pasangan itu terhadap kondisi yang saat ini ya, yang seperti ini gitu ya. Bagaimana harus saling WFH, kemudian bagaimana cara berbagi tugas ketika mereka harus
sambil bekerja sambil mengurus anak ya, seperti itu. Jadi itu adalah hal-hal yang akan terus-menerus ada ya. Jadi yang namanya masalah itu ya, mau rumah tangganya lancar atau rumah tangganya berkonflik, tetap aja ada masalah gitu, ada tantangan ya, seperti itu. Cuma bagaimana caranya keluarga ini bisa mengatasi konflik tersebut ya, atau resilience ya. Keluarga yang resilience dalam menghadapi konflik-konflik yang datang dari dalam dan dari luar. Nah, ya ini, jadi tahun-tahun pertama itu banyak sekali pasangan yang bertengkar ya. Misalnya 5 tahun pertama ya adaptasinya gitu ya, karena semuanya sedang dalam proses melakukan peran ya, peran masing-masing ya, sebagai istri baru, pasangan baru, ayah baru, ibu baru gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian tentang berbagi tanggung jawab ya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa perempuan masih melakukan lebih banyak pekerjaan rumah daripada laki-laki ya, terutama mungkin di Indonesia ya. Peran itu kelihatannya sangat kuat ya, bahkan ketika perempuan bekerja di luar rumah ya. Mungkin kita bisa lihat di rumah kita sendiri bagaimana gitu ya, apakah yang bekerja itu lebih banyak perempuan ya, ibu, atau laki-laki atau ayah dan anak-anak laki-laki mau turut serta dalam mengambil tugas-tugas di rumah gitu. Nah, ketika wanita tersebut menjalankan peran ganda lainnya seperti pengasuhan anak ya, dan juga sebagai orang tua ya, dan juga bekerja, dia mungkin akan merasa sangat lelah. Nah, kalau misalnya suami mau ikut membantu atau menolong pekerjaan rumah, biasanya bagi perempuan kualitas pernikahannya akan meningkat ya, tetapi tidak untuk pria gitu ya. Jadi dia merasa biasa-biasa aja, atau mungkin merasa lebih lelah gitu. Sedangkan kalau untuk perempuan kepuasan kualitas perkawinan meningkat. Nah, ini komunikasi dan konflik ya, kemarin udah kita belajar, mirip juga ya. Di sini perubahan tanggung jawab yang sedang berlangsung membuat komunikasi dan manajemen konflik menjadi lebih penting dalam hubungan yang berkomitmen. Dan macam-macam sekali konflik yang ada di dalam rumah tangga itu ya, misalnya masalah uang, atau masalah ketidakcocokan dalam hal seksual. Nah, ini juga sering sekali menjadi masalah besar gitu ya di dalam satu rumah tangga ya. Mungkin nanti suatu saat kalau kalian mau menikah ya, mungkin bisa belajar ya tentang pendidikan seksual yang benar ya, yang baik ya, sebagai pasangan ya. Kalau sekarang nggak bisa praktek juga ya. Kalau mau dikasih teorinya juga nggak bisa praktek, kasihan ntar. Atau mungkin kalau misalnya kalian lihat teori-teori atau edukasi seksual yang berasal dari internet ya, mungkin nggak bisa ditanggung juga gitu, karena bisa jadi ya itu tidak sehat juga gitu, seperti itu. Kemudian pasangan lain mengeluhkan harapan yang tidak realistis ya, atau juga adanya kurangnya kasih sayang, perebutan kekuasaan antara ibu dengan ayah gitu ya, atau juga konflik dengan mertua gitu. Itu menjadi masalah-masalah yang atau konflik yang timbul di dalam rumah tangga ya. Nah, kemudian tentang masalah komunikasi ya, kegagalan dalam komunikasi cenderung terjadi pada tingkat yang lebih dalam dan melibatkan berbagai perasaan, ekspresi, niat, dan kebutuhan pribadi ya. Jadi misalnya perasaannya itu sangat suka baper gitu ya, nggak gampang juga memaafkan orang lain ya. Ini bukan ekspresi, ekspektasi ya. Ekspektasi pada pasangan tinggi, sementara pasangannya nggak bisa memenuhi ekspektasi tersebut ya. Niatnya mungkin juga nggak lurus-lurus banget ketika berumah tangga gitu ya, atau niat untuk memperbaiki kondisi dalam rumah nggak kuat-kuat banget gitu ya. Akhirnya memperburuk masalah juga, memperburuk konflik ya. Lalu kebutuhan pribadi ya, kayak misalnya perempuan itu butuhnya disayang-sayang, diperhatikan gitu ya misalnya, atau diperhatikan lewat kata-kata aja dia udah merasa senang gitu. Tapi laki-laki misalnya nggak terlalu memikirkan itu ya, mereka mungkin mikirnya bagaimana caranya supaya kebutuhan hidup itu terpenuhi ya. Jadi nggak ada mesra-mesranya di rumah itu kan.
ekspektasi berbeda, ekspektasinya nggak bisa dipenuhi ya dari pasangannya yang perempuan yang laki-laki ya. Kemudian juga perasaannya lebih halus pasangannya, sementara dia merasa laki-lakinya terlalu cuek gitu. Nah, kebutuhan pribadi itu tidak terpenuhi, kebutuhan untuk disayang gitu ya. Katanya kalau perempuan itu vitaminnya itu dipeluk ya, dipeluk. Dan itu akan membuat dia bisa merasakan kebahagiaan dan mungkin justru akan membuatnya semangat ya ketika mendidik anak ya. Nah, kemudian di area inilah pasangan mengalami kesulitan untuk saling berhubungan ya. Dan di sebagian besar misalnya kedua pasangan merindukan keintiman dan kelembutan, namun kurangnya keterbukaan menimbulkan hubungan yang rentan bagi pasangan tersebut ya. Jadi kadang-kadang perempuan itu juga males gitu ya, atau sungkan untuk meminta mengeluarkan unek-uneknya gitu. Dia pinginnya laki-laki itu ngerti, padahal laki-laki itu bukan tipe makhluk halus ya. Maksudnya tipe makhluk halus itu tipe yang dia mengerti perasaan perempuan yang halus gitu ya. Nah, kalau nggak diungkapkan dia nggak akan ngerti gitu, seperti itu. Nah, laki-laki juga mungkin perlu lebih peka ya terhadap perubahan-perubahan ekspresi yang terjadi pada perempuan ya. Jadi keduanya saling belajar bagaimana mengkomunikasikan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan ya kepada pasangannya dengan cara yang paling baik, yang paling efektif gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian faktor yang menempatkan pernikahan dalam kondisi yang berbahaya ya. Yang pertama adalah kritik ya. Kritik, kalau kita sering banget mengkritik pasangan kita, tentu apalagi kalau misalnya ada kritiknya itu yang lebih ke kritik ke pribadi pasangan gitu, bukan kritik kerjanya dia gitu, atau apa yang dilakukan gitu ya. Misalnya Anda egois, itu kan judgement ya, judgement kamu egois ya, kamu itu misalnya bodoh banget sih, misalnya seperti itu. Masa kayak gitu aja nggak bisa diselesain gitu misalnya. Kan ada juga ya orang yang kalau misalnya ngomongnya kasar seperti itu pada pasangannya gitu ya. Dan itu akan sangat merusak harga diri pasangan gitu. Atau misalnya kalau yang KDRT ini termasuk dalam KDRT lisan ya. Sebentar, tadi ada yang mau minta masuk. Kayaknya udah mau habis ya, 10 menit lagi. Iya. Iya Ibu, tinggal 2 menit lagi. Ini mau dibuat link lagi baru apa gimana? Ini kayaknya udah habis ya. Nah, ini penghinaan ya. Membuat diri Anda tampak lebih unggul dari pasangan. Misalnya tadi dia kamu bodoh banget sih gitu misalnya. Itu penghinaan. Kalau kritik ya kamu egois ya. Kamu itu nggak mikirin orang lain ya. Kamu cuma mikirin diri sendiri gitu misalnya. Nah, kalau defensif, perlindungan diri ya seringkali dalam bentuk menampilkan diri sendiri sebagai korban. Ya, misalnya ini bukan salah saya, itu kamu yang salah gitu misalnya. Atau menahan diri, menarik diri secara emosional dari situasi, misalnya membiarkan pasangan Anda berbicara, tapi kita tidak benar-benar mendengarkan apa yang dikatakannya gitu. Nah, ini yang termasuk hal-hal yang bisa mempengaruhi ya keruhnya konflik di dalam rumah tangga. Jadi kalau misalnya tidak, udah selesai ya. Masih berapa? Ini sebentar. Share. Ya. Udah ya? Iya, udah tinggal 1 menit lagi ya.